Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang lagi di channel Dunia Belajar. Seperti di judulnya, kali ini kita akan membahas persyaratan administrasi peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS. Nah, sumbernya berasal dari Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Nah, peraturan ini adalah peraturan yang terbaru. Jadi, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan peraturan yang terbaru untuk peserta CPNS yang telah lolos seleksi, jangan lupa untuk tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Dan sebelum ke videonya, pastikan kalian sudah klik subscribe dan tekan tombol lonceng di sebelah kanannya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan dengan subscribe, kalian membantu berkembangnya channel ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke informasinya. Nah, sebelumnya, halo calon pemilik NIP. Apa saja sih syarat administrasi yang harus disiapkan untuk pengajuan NIP CPNS? Atau yang lebih dikenal dengan istilah pemberkasan? Berikut ini saya akan memberikan informasi terbaru Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang persyaratan administrasi yang harus dilengkapi serta apa saja yang harus teman-teman lakukan dan kapan teman-teman harus melakukan tahap per tahap ini. Oke, kita langsung ke yang pertama. Yang pertama, teman-teman harus sudah membuat surat lamaran. Dulu waktu pemberkasan pertama SKD itu teman-teman kan sudah membuat surat lamaran. Nah, surat lamarannya apakah sudah sesuai dengan ini? Kalau sudah, berarti teman-teman tidak perlu membuatnya lagi. Jadi surat lamarannya yaitu setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon PNS atau CPNS wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan. Jadi formatnya ini per formasi biasanya berbeda-beda dan setiap kabupaten atau provinsi itu juga berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa melihat di ketentuan-ketentuan per formasi yang teman-teman pilih. Nah, dengan ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS ya seperti yang saya katakan tadi dan ditujukan kepada PPK Instansi. PPK itu singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua yaitu melakukan fotokopi ijazah atau STTB. Fotokopi ijazah atau STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Nah, jadi teman-teman bisa menyiapkan dari sekarang, kan biasanya ada yang di luar kota seperti itu kan. Jadi teman-teman bisa nitip ke teman yang lain atau bagaimana biar bisa segera mendapatkan legalisir. Nah, ini biasanya yang diminta itu berbeda-beda. Ada instansi yang meminta dari SD sampai pendidikan terakhir, ada yang pendidikan terakhir saja. Jadi teman-teman bisa menyiapkan ijazah dengan dilegalisir mulai dari sekarang ya teman-teman. Meskipun nanti itu pengumumannya masih 30 Oktober, tapi teman-teman bisa menyiapkan ya. Kalau memang sudah kan ada live score-nya, pasti teman-teman juga sudah menghitung 40% nilai SKD dan 60% nilai SKB. Jadi kalau teman-teman sudah yakin dan pede, lebih baik segera disiapkan ya untuk legalisir ijazahnya. Kalau yang sudah punya, disimpan dulu dengan rapi dan baik, bisa digunakan untuk pemberkasan nantinya. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga, yaitu membuat daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan harus bermaterai, yang formulir isinya sudah tercetak pas foto yang disediakan melalui website http://sscn.bkn.go.id atau di website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Jadi teman-teman bisa lihat di websitenya BKN, bisa juga di websitenya di BKN daerah yang mengurusi CPNS, seleksi CPNS ini. Jadi teman-teman bisa langsung mengunduh formulirnya dan jangan membuat semaunya sendiri gitu ya. Jadi teman-teman harus update selalu informasi biar tidak ada kesalahan. Kan sangat gimana ya, kalau kita nggak lolos di SKD itu kan masih kayak mungkin memang belum rezeki, tapi kalau sudah sampai pemberkasan dan tidak lolos itu rasanya kayak sakit hati sekali gitu ya. Jadi memang benar-benar harus teliti dan harus update informasi supaya bisa lolos di tahap pemberkasan ini. Apakah di tahap pemberkasan ada yang tidak lolos? Ada kok. Jadi teman-teman harus lebih teliti ya. Oke, yang keempat sekarang adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, untuk SKCK ini kan ada masa berlakunya ya. Jadi untuk teman-teman yang membuat SKCK itu lebih baik menunggu hasil dari 30 Oktober itu ya teman-teman, karena kan sia-sia nanti kalau sudah buat SKCK tapi tanggal berlakunya sudah habis, sedangkan yang dibutuhkan melebihi dari tanggal itu. Jadi teman-teman untuk yang SKCK-nya ini harus lebih fokus dulu aja ya, harus lebih fokus dulu aja ke hasil SKB-nya baru membuat SKCK ini ya, karena kembali lagi masih ada tanggal berlakunya. Nah, ada lagi yang tanya, untuk pembuatan SKCK ini apakah harus sesuai dengan domisili dari KTP? Nah, iya betul. Jadi kalau pembuatan SKCK ini harus sesuai dengan domisili KTP teman-teman. Jadi misalnya nih ya, misalnya saya tinggal di Kabupaten A. Nah, saya melamar CPNS-nya di Kabupaten B. Nah, maka saya harus mengurus SKCK-nya juga di Kabupaten A. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke yang kelima, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, biasanya untuk surat keterangan sehat nantinya ada rumah sakit yang ditunjuk oleh PPK di masing-masing instansi. Jadi masing-masing instansi itu berbeda-beda ya teman-teman. Kembali lagi kalian harus lebih update dengan informasi-informasi. Oke, yang keenam yaitu surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Surat keterangan ini ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Nah, ini itu biasanya kita mencarinya di rumah sakit, dan kalau tidak salah memang untuk mencari surat keterangan tidak menggunakan narkotika ini memang lebih mahal daripada surat keterangan sehat yang lainnya. Ya tidak apa-apa lah, kan kita akan menjadi PNS, jadi harus bersusah-susah dahulu carinya, dan ini lebih lama daripada yang lainnya, jadi harus lebih sabar dan harus lebih telaten ya teman-teman. Nah, untuk yang ketujuh yaitu surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. Berisi tentang yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, pasti ada yang bertanya kan, jadi kalau di penjaranya cuma 1 tahun nggak apa-apa dong? Kalau dari kutipan kalimat ini itu berarti tidak apa-apa. Jadi tidak melakukan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih, seperti itu.
Yang kedua yaitu tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Yang C, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian NKRI. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang E, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintahan. Jadi surat pernyataan yang harus ditandatangani itu berisi hal-hal tersebut. Jadi intinya dari video kali ini, saran dari saya yaitu teman-teman harus lebih aktif dan lebih update tentang informasi-informasi terbarunya agar kalian tidak salah di satu poin pun. Jadi harus benar-benar di setiap poinnya agar bisa lolos pemberkasan dan bisa menjadi PNS di tahun ini. Oke, kalau kalian suka dengan video saya kali ini, jangan lupa di like, komen jika kalian ada yang belum jelas, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar yang lain bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.